kekhawatiran, semua kesedihan yang kita rasakan itu, sebenarnya ujung-ujungnya cuma masuk ke dalam 3 kategori saja. Ya, tidak lebih, hanya 3. Apapun masalahmu, sebesar apapun bentuknya, pasti berkaitan dengan salah satu dari ini. Masalah hubungan dengan sesama, masalah keuangan, dan masalah kesehatan. Kalau kamu paham akar dari ketiga hal ini, kamu sudah memenangkan 80% perang dalam hidupmu. Mari kita bahas satu persatu, sekaligus bagaimana solusinya. Yang pertama dan paling sering bikin hati sakit adalah masalah hubungan. Entah itu sama pasangan, orang tua, anak, teman, tetangga, atau rekan kerja, sampai konflik sama diri sendiri. Bentuknya macam-macam, dikhianati, disalahpahami, bertengkar, atau merasa tidak dihargai. Akar masalahnya sebenarnya cuma 2, ekspektasi yang terlalu tinggi dan kurangnya penerimaan. Kita sering berharap orang lain bertindak, berpikir, dan bersikap sesuai keinginan kita. Padahal setiap orang punya kepribadian dan jalan pikiran yang berbeda. Solusinya, pelajari seni memahami, bukan menuntut. Kurangi ekspektasi terhadap orang lain, tapi tingkatkan rasa syukur atas apa yang mereka berikan. Ingat, kita tidak bisa mengatur perilaku orang lain, tapi kita bisa mengatur respon kita. Kalau ada masalah, bicarakan dengan lembut. Kalau tidak bisa diselesaikan, lepaskan dengan ikhlas. Ketenangan hatimu jauh lebih mahal harganya daripada harus benar atau menang dalam pertengkaran. Masalah kedua yang paling sering bikin kepala pusing adalah masalah keuangan. Mulai dari penghasilan yang pas-pasan, hutang yang menumpuk, sampai rasa takut tidak tercukupi untuk di masa depan. Seringkali kita mengira masalah keuangan itu cuma soal sedikitnya uang yang masuk, padahal belum tentu. Banyak orang yang gajinya besar tapi tetap saja kekurangan, dan ada yang gajinya sederhana tapi hidupnya tenang. Akar masalahnya ada di 2 hal, ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran, serta pola pikir bahwa uang adalah segalanya. Solusinya, kuncinya ada di pengelolaan dan rasa cukup. Belajarlah membedakan antara kebutuhan dan keinginan, kurangi gaya hidup yang melebihi kemampuan. Mulai biasakan menabung sekecil apapun jumlahnya, dan yang paling penting, jadikan uang sebagai alat untuk hidup bukan tujuan hidup. Bekerjalah dengan jujur dan sungguh-sungguh, percayalah bahwa rezeki itu ada jalannya masing-masing. Jangan iri pada rezeki orang lain, karena kamu tidak tahu beratnya ujian yang mereka tanggung. Dan yang terakhir tapi yang paling penting, masalah kesehatan. Ini seringkali baru disadari saat sudah terjadi. Sakit badan, sakit hati, pikiran yang terus berisik, stres sampai kecemasan. Ingat ya, masalah hubungan dan uang itu akan terasa berat 2 kali lipat kalau kondisi tubuh dan pikiranmu sedang tidak baik. Banyak orang mengorbankan kesehatannya demi mencari uang, lalu akhirnya mengorbankan uang demi memulihkan kesehatan. Itu kerugian besar. Akar masalahnya seringkali karena kita terlalu keras sama diri sendiri, kurang istirahat, makan sembarangan, dan memelihara emosi negatif. Solusinya, jaga tubuhmu karena itu satu-satunya tempat kamu tinggal sementara di dunia ini. Makanlah yang baik, cukupi istirahat, dan yang paling penting, jaga ketenangan batin. Emosi marah, benci, dan sedih berlebihan itu racun paling kuat buat tubuhmu. Belajarlah ikhlas dan tenang. Banyak hal yang sebenarnya tidak perlu dipikirin sampai bikin darah tinggi atau asam lambung naik. Jadi, simpulkan ya, masalah sesama, kurangi tuntutan, perbanyak pengertian. Masalah uang, atur dengan bijak, bersyukur, dan sabar. Masalah kesehatan, jaga diri, tenangkan hati. Hidup itu sederhana, kita saja yang kadang membuatnya rumit. Fokus melesaikan 3 hal ini, niscaya hidupmu akan jauh lebih damai. Semangat ya!